Pemirsa, pernikahan identik dengan cinta dan kebahagiaan. Namun di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur terdapat aksi kawin tangkap yang meresahkan terutama bagi kaum perempuan. Aksi kawin tangkap pun viral di media sosial. Pernikahan sejatinya digelar atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun miris di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur justru berjalan sebuah praktik kawin tangkap yang tak ubahnya seperti penculikan dan pelecehan terhadap perempuan mengatasnamakan tradisi. Praktik kawin tangkap jadi sorotan setelah videonya viral di media sosial. Dalam video amatir, seorang wanita ditangkap oleh sekelompok laki-laki dan akan dikawinkan dengan lelaki yang menginginkannya menjadi istri sekalipun tidak mengenal secara dekat ataupun dilandasi rasa cinta. Tak hanya itu, sebagian di antara pelaku penangkapan juga dilengkapi dengan senjata tajam. Tak ubahnya seperti aksi penculikan. Kasus kawin tangkap di Sumba juga pernah viral pada bulan Desember lalu. Seorang wanita berisi tegang dan histeris saat sekelompok pria menarik paksa di depan rumahnya. Pemerintah 4 kabupaten sepulau Sumba juga para tokoh adat dan tokoh agama menyepakati bahwa apa yang ditampilkan dalam video-video ini dan kemudian diviralkan dengan tagline kawin tangkap bukanlah merupakan adat dan budaya Sumba. Lalu terkait dengan istilah kawin tangkap ini, kami Gereja Kristen Sumba berharap agar istilah kawin tangkap ini tidak lagi dipakai sebagai pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau itu masih terjadi, maka itu akan mengarah pada proses kriminal secara hukum. Karena dia sudah menyimpang dari tatanan budaya yang sebenarnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati turut menandatangani kesepakatan anti kekerasan pada anak dan perempuan, termasuk kawin tangkap. Menteri juga berharap kejadian kawin tangkap yang videonya viral tidak lagi terjadi di Sumba dan seluruh daerah di Indonesia. Kita sudah mendengar dari tokoh adat, tokoh agama, bahwa kawin tangkap yang viral itu bahwa di sini bukan budaya Sumba, itu menjadi kata kunci. Nah, nanti kita koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait yang bisa kita dengan mendengar tadi apa yang harus kita lakukan di Sumba ini untuk mengakhiri kejadian-kejadian seperti yang viral pada tanggal 16 dan 23 kemarin. Adapun penandatanganan dan deklarasi kesepakatan anti kekerasan perempuan dan anak, di mana di dalamnya juga berisi penegasan bahwa kawin tangkap bukanlah budaya Sumba. Selain ditandatangani oleh Menteri, juga 4 Bupati Sedaratan Sumba, Wakil Gubernur NTT, juga para tokoh adat dan tokoh agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah bersama Kapolres Sumba Barat AKBP Hairul Saleh dan pemerhati budaya Sumba Frans Wora Hebi. Selamat sore Pak Hairul dan Pak Frans. Selamat sore Mbak. Baik, saya ke Pak Hairul terlebih dahulu. Pak Hairul, apakah sudah ada laporan pidana Pak terkait dengan kasus penculikan dalam kejadian kawin tangkap ini? Terima kasih Mbak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk terkait beberapa kasus yang viral di media sosial, sampai saat ini kami dari Polres Sumba Barat belum menerima satupun laporan polisi terkait yang video itu yang viral, Mbak. Baik, Pak, apakah betul kejadian ini ada tidak hanya di Sumba Barat saja, tapi ada di Sumba Timur begitu? Dan bagaimana penyelidikannya Pak hingga saat ini Pak? Betul Mbak, jadi untuk daratan Sumba ini terdiri dari 3 kabupaten. Ada Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Sudah. Untuk terus. Ya, silakan Pak. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian di masing-masing Polres Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Sampai saat ini terkait dengan video viral, baik yang Desember maupun yang 16 Juni di tahun 2020, sampai saat ini belum ada laporan polisi yang kami terima. Selama ini sudah berapa lama Pak kejadian kawin tangkap ini terjadi di daerah tersebut? Sebenarnya istilah di
budaya itu tidak ada, Mbak, di Sumba. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dengan stakeholder yang ada di daratan Sumba. Juga kemarin kita sudah dikumpulkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita sudah sepakat dan tokoh adat, tokoh masyarakat bahwa istilah kawin tangkap ini tidak ada di Sumba. Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Frans. Pak Frans, apakah benar kawin tangkap ini merupakan tradisi turun-temurun di Sumba? Oh, sama sekali tidak, Mbak. Sama sekali tidak. Yang ada itu ialah ada 3 hal, ada 3 cara. Pertama dan utama itu ialah melalui saluran adat. Saluran adat itu ialah mengutus wunang. Wunang itu adalah pembicara adat untuk menghadap ke calon besan begitu, untuk menanyakan. Dalam bahasa adat di sini di Sumba Timur digunakan istilah napa ningki kalu mamarara tibu mamawala. Arti harafiahnya, apakah di sini ada pisang yang sudah ranum, tebu yang sudah berbunga, begitu. Artinya maksudnya itu apa, ada anak gadis. Di Sumba Barat digunakan istilah apa di sini ada bibit jagung dan bibit padi, begitu. Lalu kalau sudah itu akhirnya nanti mulai sudah prosedurnya, yaitu meminang dulu lalu sampai pembelisan, begitu. Lalu yang kedua bisa juga merupakan adat. Kalau laki-laki itu misalnya miskin, tidak ada hewan, dia boleh tamalalai. Artinya dia masuk di situ menjadi keluarga wanita untuk sementara, sambil melunaskan belis itu, baru dia pulang ke marganya. Itu dibolehkan juga. Lalu yang ketiga lagi, misalnya om ini tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan. Kebiasaan di Sumba ini ambil anak om. Lalu om ini akan mengajak keponakannya, calon suami dari istrinya, supaya dia kawin masuk saja. Dalam arti dia akan menerima warisan, begitu. Itu dibolehkan juga. Baik, itu Lalu itu adat yang sebenarnya begitu ya Pak Frans ya. Kalau video yang viral ini apa Pak lalu Pak? Itu di luar adat sudah, di luar budaya sudah. Ya, di Tapi luar Anda mengetahuinya budaya. Pak Frans mengenai ini di sana? Ya, Pernah lihat mengenai ini? ya, saya tidak lihat langsung, tapi dengarlah begitu. Apa pendapat Anda mengenai hal ini Pak Frans? Ya, saya sama sekali tidak setuju. Ya, lalu makanya saya bilang ini, ya mengapa para wunang di Sumba ini, seluruh Sumba, para tetua adat ini tidak berkumpul lalu membuatlah peraturan baru, karena ini hal yang baru, yang bukan budaya begitu, sehingga diberi sanksi. Lalu juga sudah ada HAM begitu, undang-undang HAM ini diberlakukan saja undang-undang HAM untuk memberantas hal seperti itu. Tapi kenyataannya masih terjadi Pak, praktek kawin tangkap ini dan juga dibiarkan begitu di Sumba? Ya, sebetulnya bukan dibiarkan, tapi ya karena tadi yang saya katakan, coba ada hukum dalam adat ini yang menghukum para pelaku. Jadi misalnya harus denda sekian hewan, 10 ekor hewan begitu, mungkin ada jerah. Tapi biasanya itu ya, misalnya kalau ketangkapan, ada yang namanya hari di Sumba Timur ini, kedapatan di dalam kamar begitu. Lalu akhirnya anak wanita ini sebetulnya tidak mau. Lalu orang tuanya juga tidak mau. Lalu karena sudah ada keterlanjuran ini Ibu, akhirnya orang tua ya semacam membujuk sama anaknya, diberi sarung supaya ya dalam keterpaksaan dia terima saja. Di sini orang tua menggunakan rumus minus malum itu. Memilih yang terbaik dari yang terburuk. Baik. Kalau tidak menerima ini artinya, resikonya dia akan punya cucu atau anak yang tidak berbapak. Baik, Pak Frans, maaf saya potong, berarti kalau menurut Anda ini bukan adat atau budaya dari Sumba, boleh ya Pak ya ditindak ya Pak ya, orang-orang yang memaksa kawin ini? Ya, boleh. Tanpa adanya judul kalau ini adat begitu ya Pak Frans? Ya, bukan adat itu.
Baik. Saya ke Pak Hairul. Pak Hairul, dari kacamata kepolisian, apakah kawin tangkap ini melanggar hukum? Kalau menurut kami dari kepolisian, jelas melanggar hukum ini, Mbak. Namun kendala kami sampai saat ini, para korban itu tidak pernah melaporkan kepada kepolisian. Karena peristiwa ini ada terkait dengan delik aduan, Mbak. Jika tidak diadukan kepada kepolisian, kita tidak bisa bertindak. Namun kemarin, dengan viralnya di media sosial, kami sudah melakukan penyelidikan terhadap yang kejadian di Kabupaten Sumba Tengah. Itu setelah kami lakukan penyelidikan, masing-masing keluarga itu malah menyetujui, Mbak. Dan nanti tanggal 9 Juli ini mereka melakukan pernikahan setelah kami lakukan interogasi terhadap kedua belah pihak. Demikian, Mbak. Jadi belum pernah ada laporan dan juga belum pernah ditindak hukum begitu para pelaku kawin tangkap ini? Kalau sesuai dengan data yang kami ada di Polres, Mbak, Polres Sumba Barat, itu pernah dilaporkan pada tahun 2017. Nah, itu pihak korban melaporkan kepada kita, nah itu langsung kita lakukan proses hukum, dan sekarang sudah P21 kasusnya, dan kemudian sudah divonis, Mbak. Vonisnya apa, Pak, waktu itu? Sekitar 20 tahun, 2 tahun kurungan, Mbak. Itu untuk yang menculik begitu, ini kan kawin tangkap seakan-akan seperti penculikan begitu. Ya, kebetulan waktu itu yang dilakukan korbannya itu adalah anak-anak, Mbak. Jadi kita menggunakan... di bawah umur. Baik, Pak, kalau misalnya sudah pernah ada kejadian hingga ada vonis hukuman, kenapa hal ini masih terjadi, Pak, di Sumba? Apakah tidak ada pengawasan, Pak? Kita selalu melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan tokoh-tokoh adat. Kita selalu menghimbau terkait dengan yang dikatakan kawin tangkap ini, Pak. Tapi respon di lapangan seperti apa, Pak? Ya, karena tadi disampaikan Pak Pran, yang saya menyimak itu, bahwa memang yang sudah stigma di masyarakat, bahwa ini sudah terjadi pergeseran budaya, Mbak. Jadi berdalih bahwa ini adalah tradisi, ini adalah adat begitu, kawin tangkap. Pergeseran budaya ya? Betul, Mbak. Baik, Pak Hairul, dengan adanya ujaran dari Menteri Perempuan dan juga viralnya kejadian ini, apakah tidak ada upaya dari pihak kepolisian untuk bisa meluruskan hal ini? Karena kan merugikan banyak pihak, terutama perempuan di sana. Kami sudah sepakat, Pak, kemarin dengan Menteri, kami kumpul semua itu di Daratan Sumba, Forkopimda Daratan Sumba, dan sudah mendeklarasikan untuk memberantas ini, Pak. Ya mungkin tentunya diawali dengan tahapan, Mbak. Kita sosialisasikan bahwa ini budaya tidak benar. Baik. Dan ini bukan budaya Sumba. Itu bisa dijadikan jaminan, Pak? Tidak akan ada lagi hal seperti ini ke depannya? Ya, insya Allah bisa, Mbak. Kita yang penting tekad bersama. Baik. Saya ke Pak Frans lagi. Pak Frans, apakah melihat kawin tangkap ini di Sumba sendiri menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama para kaum perempuan begitu? Ya, menimbulkan, Ibu. Jadi karena dipaksa begitu, ya kan hak asasi manusia itu kan kita sudah tahu bersama bahwa itu ada, bahwa dia itu harus bebas juga begitu. Terus bentuk kekhawatiran para perempuan di sana seperti apa, Pak, mereka saat ini? Ya, karena memang belum ada yang artinya secara nyata begitu, yang melindungi begitu. Jadi seperti seolah-olah mereka itu ya terpaksa lah begitu pada keadaan begitu. Tapi sesungguhnya mereka resah juga. Apakah tidak pernah ada mungkin, Pak, tokoh adat di sana, tokoh agama di sana berkumpul, bagaimana cara jalan keluarnya begitu agar ini tidak berlanjut, karena ini semacam penculikan begitu, Pak, kawin ini? Ya, itulah yang saya harapkan dan saya pernah juga kemukakan ini, bahwa seandainya semua ini yang wunang atau tetua adat di Sumba ini berkumpul dan menyepakati supaya ada tindakan hukum adat begitu,
hukum adat memang bukan kurungan lagi, tapi misalnya denda 10 ekor kerbau siapa yang melanggar itu. Mungkin ini ada rasa ketakutan begitu. Baik, Pak Frans, selain ada deklarasi tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul dan juga sosialisasi pengawasan, apalagi Pak yang bisa dilakukan agar adat yang salah ini bisa diluruskan kembali begitu? Tapi ini saya sedikit singgung tadi yang Pak Kapolres ya, Bu. Saya kira ini bukan delik lagi, ini artinya bahwa ini kejahatan pidana sudah itu. Jadi jangan karena hanya anak kecil baru itu ditindaki, tapi ini juga tindakan kejahatan sudah harus ditindaki. Tidak perlu ada pelaporan begitu. Begitu dengar ya tindaki sudah begitu. Baik, silakan Pak Khairul. Ada usulan dari Pak Frans di mana tidak perlu ada pelaporan tapi langsung disidak. Bagaimana Pak proses hukumnya kalau seperti itu? Ya, tentunya kita menangani suatu peristiwa pidana itu berdasarkan delik. Ada delik biasa, delik aduan. Kalau terkait dengan delik biasa, kita bisa langsung menindaklanjuti. Kalau kita mendengar bahwa terjadinya kawin tangkap ini, Mbak. Tapi kalau yang bersifat delik aduan, tanpa ada aduan, kita tidak bisa memproses. Tapi apakah kepolisian juga memproses, Pak? Ini kan sudah viral videonya. Apakah para pelaku yang dalam video viral ini juga tengah diproses saat ini? Ya, betul, Mbak. Terkait yang viral di Kabupaten Sumba Tengah, kita sudah melakukan penyelidikan. Langkah-langkah kita sudah melakukan interogasi ke 8 saksi yang ada, termasuk pihak korban, keluarga korban, dan pihak terlapor ataupun pihak yang melakukan kawin tangkap. Itu mereka tidak ada keberatan, Mbak, dari hasil interogasi kita. Jadi malah mereka saling mencintai, termasuk perempuan ini yang kita periksa, kita interogasi. Dia mengatakan kami menerima dan tanggal 9 Juli ini mereka akan melaksanakan pernikahan, Pak. Itu pasangan yang terlihat di video tersebut, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi baik pelaku dan korban tidak merasa dirugikan, Pak, begitu? Yang kejadian tanggal 16 Juni 2020 itu, Pak. Tapi Pak, ini kan dalam video nampak seperti bukan perkawinan begitu, nampaknya seperti penculikan begitu, Pak. Ya, dan ada unsur pemaksaan di sana, Pak. Ya, di dalam video mereka beralasan bahwa itu memang sudah tradisi. Tradisi, ya mereka kan kalau di video itu wanitanya kita lihat menangis. Setelah kita interogasi, kenapa menangis? Kenapa menangis? Korban menjawab bahwa itu merupakan nangis bukan karena ditangkap itu, Pak. Jadi dia sedih meninggalkan orang tua. Jadi keterangan seperti itu. Oke, saya ke Pak Frans lagi. Pak, apakah benar Pak seperti itu, Pak? Ternyata tidak ada yang merasa dirugikan begitu? Ada dua macam ini kawin tangkaplah begitu atau kawin lari. Yang pertama itu atas persetujuan kedua belah pihak itu yang dibawa dan yang membawa begitu ada juga. Tapi ada juga yang dipaksa, artinya bahwa tidak atas persetujuan baik wanitanya maupun orang tuanya. Itu ada dua macam ini bawa lari begitu. Kalau yang ada unsur pemaksaan ini, alasan mereka melakukan kawin tangkap ini apa, Pak? Yang artinya suka sama suka begitu maksudnya. Yang ada unsur pemaksaannya begitu, Pak? Oh, yang ada unsur pemaksaannya itu misalnya mungkin karena tidak punya hewan, cari yang gampangan begitu, sehingga tangkap saja. Ada juga yang mengandalkan dia itu mampu membayar lalu menunjukkan bahwa dia itu hebat, begitu bisa juga. Tapi pada umumnya yang tidak mampu itu yang menangkap. Pak Frans, tadi disebutkan oleh Kapolres Sumba Barat kalau pelaku dalam video tersebut bukan terpaksa, tapi memang mengikuti adat yang ada. Kalau Anda melihat dari video tersebut, apakah betul itu adat yang ada, Pak, atau bagaimana menurut Anda? Itu bukan adat juga, artinya bahwa mereka kawin di luar persetujuan keluarga besar dan juga orang tuanya mereka sendiri itu juga di luar adat begitu. Tetap dianggap salah, walaupun nanti berbaikan setelah diurus, tapi namun demikian tetap juga teringat itu
Apalagi kalau ada kasus-kasus tertentu setelah menikah akan muncul kembali ini. Cara kawin yang demikian. Ditakutkan ke depannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya Pak ya? Iya, iya. Baik. Terima kasih Pak Frans Warahebi, pemerhati budaya Sumba sudah bergabung bersama kami dan juga Kapolres Sumba Barat AKBP Khairul Saleh sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.